Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yohanes Eka Kordas Bulele dari Biologi B 2019 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Wow, kita di mana nih? Wih, banyak pohonnya nih. Aduh. Oke, jadi kali ini aku menunjukin kalian satu tanaman dari bangsa Fabales. Wah, tanaman apa ya? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi FYI aja nih, bangsa Fabales itu terdiri dari 4 suku dan genusnya itu ada sekitar 269. Dan untuk spesiesnya sendiri atau jenisnya sendiri, bangsa Fabales ini memiliki sekitar 2720 lebih spesies tanaman. Nah, dari 2720 spesies ini, aku mau nunjukin satu tanaman dari bangsa Fabales. Nah, kira-kira tanaman apa ya yang akan aku tunjukin sama kalian semua? So, tetap stay ya bersama aku. Oke. Hai, balik lagi nih sama aku. Jadi sekarang aku mau nunjukin nih sama kalian tanaman apa sih yang aku maksud, atau tanaman apa sih yang akan aku tunjukkan pada hari ini sama kalian dari bangsa Fabales. Nah, sebelumnya sih pasti teman-teman tahu sih, pasti ada yang familiar sih sama tanaman yang akan aku tunjukkan nih buat hari ini. Soalnya tanamannya ini sering banget, buahnya ini sering banget ditemuin di pasar gitu. Suka dijadiin buat bahan sayur lodeh gitu, sama buat digulai sih. Ya, tanamannya gitu. Nah, daripada penasaran, langsung aja ya aku tunjukin. Nah, sebelumnya aku mau nunjukin dulu habitus dari tanaman ini. Oke. Nah, ini dia nih tanamannya nih, habitusnya nih. Sorry ya kalau agak gelap. Nah, ini nih untuk tanamannya, habitus tanamannya itu. Nah, tanamannya tinggi ya. Jadi, ini dia nih. Jadi tanamannya ini adalah tanaman petai. Nah, pasti pada familiar kan sama tanaman ini. Nah, jadi sedikit ya aku mau kasih informasi sama teman-teman semua. Jadi tanaman petai ini berdasarkan hierarki taksonominya itu, dia itu berasal dari kerajaan tumbuhan, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida. Nah, terus untuk bangsanya sendiri dia itu dari bangsa Fabales, sukunya dari suku Fabaceae, marganya itu Parkia, dan spesiesnya itu atau jenisnya itu Parkia speciosa Hass. Oke. Nah, teman-teman, jadi si petai ini atau si Parkia ini dia itu tanamannya itu tanaman pohon atau berkayu. Nah, tingginya ini bisa mencapai 5 sampai 25 meter nih. Tinggi banget ya. Nah, untuk tanamannya ini yang aku tunjukin ini sekitar berapa ya? 6 meteran lah. Tuh kan. Oke, sekarang aku mau nunjukin bagian akarnya sih. Nah, ini nih untuk akarnya sendiri. Nah, bisa kan kelihatan gak sih? Nah, ya. Oke. Nah, untuk akarnya sendiri, jadi tanaman petai ini atau tanaman Parkia ini memiliki akar tunggang dan akar samping yang sangat panjang. Nah, kebetulan ini akar tanaman yang baru tumbuh sih. Jadi ini tanamannya masih kecil banget sih. Oke. Nah, ini dia untuk akarnya nih. Jadi dia itu akar tunggang dan dia itu punya akar samping. Nanti akarnya ini akan tumbuh panjang ke dalam. Nah, setelah kita tahu akar dari tanaman Parkia atau tanaman petai, sekarang aku mau nunjukin organ
batang dari tanaman parkia ini. Nah, ini nih batangnya gede banget ya. Nih, itu tadi sampai ke atas sih. Ini jadi tanamannya udah gede sih. Nah, untuk batangnya sendiri, jadi parkia ini memiliki batang teres atau bulat. Nah, dia ini juga tumbuh tegak. Nah, untuk percabangannya itu dia memiliki percabangan yang banyak sih. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kan di atas itu dia punya cabang yang sangat banyak. Gimana ya? Nah, itu tuh. Jadi si parkia ini memiliki percabangan yang banyak sih di atas. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu nih salah satu ciri khas dari tanaman parkia atau tanaman petai ini. Tahu? Mau tahu apa? Tunggu ya. Nah, ini dia. Tahu apa? Jadi tanaman petai ini memiliki ciri khas yaitu warna kulit batangnya itu memiliki warna coklat kemerahan. Itu menjadi identitas dari tanaman parkia ini. Jadi batangnya ini memiliki warna merah yang kecoklatan. Nih. Kelihatan kan? Nah. Oke. Nah, selanjutnya aku akan nunjukin organ daun dari tanaman parkia atau tanaman petai ini. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin nih bunga dari Parkia speciosa atau tanaman petai. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi si tanaman petai ini memiliki bunga yang berbentuk bonggol. Nah, dia ini memiliki benang sari dan putik. Nah, jadi sebelumnya ini sebenarnya dia ini waktu masih muda berwarna hijau. Nah, kebetulan ini tanamannya udah jatuh, bunganya ini udah jatuh dari pohonnya, makanya dia berwarna kuning. Nah, sebenarnya dia ini akan berwarna waktu masih muda berwarna hijau sih, hijau muda. Nah, untuk versi besarnya sih ada. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika nanti sudah besar, mulai membesar, nanti tanamannya ini, bunganya ini akan berubah menjadi warna kuning. Nah, teman-teman bisa melihat kan, bunganya ini akan berbentuk seperti spons ketika membesar. Nah, nanti di sini tuh, di sini ini yang akan tumbuh menjadi buah. Oke, nah selanjutnya aku mau nunjukin buah dari tanaman petai. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu nih organ selanjutnya dari tanaman petai atau parkia, yaitu daunnya. Nah, jadi daunnya itu berwarna hijau muda itu ketika masih berumur 1-3 minggu. Nah, ketika udah 3 minggu ke atas, 3 minggu ke atas atau lebih, daunnya itu akan berwarna hijau tua sampai warna kecoklatan gitu. Nah, sekilas daun tanaman parkia ini mirip dengan daun dari tanaman bunga putri malu. Nah, FYI aja nih, ternyata bunga putri malu dan tanaman parkia ini masih satu bangsa loh, dari bangsa Fabales, dan juga masih satu suku dari suku Fabaceae. Nah, jadi daun mereka tuh mirip. Nah, jadi tanaman parkia ini memiliki daun majemuk menyirip dan ujung daunnya itu tumpul. Nah, kayak gini. Hai. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu tentang buah dan biji dari tanaman petai. Nah, sebelumnya mohon maaf karena aku tidak bisa menunjukkan secara langsung bagaimana bentuk dari buah dan biji tanaman petai, karena saat ini tanaman petai yang di sini itu sedang dalam masa perbungaan atau berbunga. Nah, jadi tanamannya itu belum ada yang berbuah. Tapi sebelumnya aku akan menunjukkan bagaimana buah dan biji dari tanaman petai melalui foto. Nah, sedikit aja aku mau kasih tahu. Jadi tanaman petai itu memiliki biji yang terselimuti di dalam buah petai. Nah, buah petai itu berbentuk polong panjang dan pipih. Jadi bijinya itu ada di dalam
buahnya si petai ini. Nah, jadi kan dalam satu polongan itu ada sekitar 10 sampai 18 buah kan. Nah, jadi dari 10-18 buah itu, nah di dalamnya itu ada biji si petai ini. Nah, si biji itu ternyata terselimuti atau terselaput buah berwarna putih. Nah, ketika buahnya semakin dewasa, nah selaputnya itu akan semakin keras, dan juga semakin tua buah si petai ini akan semakin keras. Nah, itu untuk buah dan biji dari tanaman petai. Hai, nah gimana nih setelah melihat beberapa penjelasan aku mengenai organ-organ dari tanaman Parkia speciosa khas atau yang sering kita kenal dengan tanaman petai. Nah, semoga dari penjelasan aku tadi dapat memberikan sedikit informasi dari tanaman petai ya. Semoga teman-teman juga dapat mendapat informasinya dan dapat semakin mengenal tanaman dari Parkia speciosa atau tanaman petai ini. Nah, sekarang aku mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua telah menonton video ini. Nah, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dah.